Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Sagittarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energi dia, seseorang yang saat ini sedang menghindar dari kamu, berjarak, bahkan menutup diri dari dirimu ya. Nah, jadi kita akan cari tahu bagaimana energi dia, pikiran, perasaan, dan mungkin saja kita akan cari tahu juga, mana tahu nanti kelihatan ya di kartunya, apa langkahnya dia berikutnya dalam relationship ini. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya, bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Sagittarius, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada Eight of Wands di sana, dan berikutnya ada energi dari The Devil. Oke ya. Jadi memang di sini tuh dia kayaknya seperti agak merasa ini ya, agak ngerasa takut ini sama kamu ya, lagi nggak nyaman ini jiwanya dia, makanya dia berusaha untuk menghindar dari kamu gitu loh. Ini tuh menghindarnya karena terpaksanya ini, kalau Mari lihat ya, karena terpaksa, bukan dia sebab mau ngerjain kamu, mau bikin kamu puyeng, mau bikin kamu ngerasa sakit hati, nggak juga gitu loh, tapi karena dia kurang nyaman dengan apa yang sudah terjadi di beberapa waktu belakangan hari ini gitu ya, kayak dia merasa ada yang salah gitu loh, ada yang tidak benar gitu ya. Misalnya kayak dia bisa gini, mau mengontrol dirinya dia ya, karena dia ngerasa kayak aneh aja gitu loh bagaimana yang dia alami dengan kamu ya, terlalu cinta. Nah, ini bisa terlalu cinta sampai dia mikirin kamu siang malam, atau dia kayak menyadari bahwa dia ini semacam punya ekspektasi yang berlebih-lebihan kepada kamu gitu ya. Nah, sehingga dari perasaan cinta yang menggebu-gebu atau ekspektasi yang juga ikutan sudah semakin tinggi, semakin besar, semakin banyak ke kamu, di situ tuh dia kayak, waduh, kalau cintaku nggak berbalas, tidak dibalas oleh Sagittarius, mampus aku ini, patah hati aku, kan gitu ya. Atau kalau ekspektasinya aku ini tidak kesampaian, tidak dipahami, tidak dimengerti, dan tidak diberi oleh Sagittarius, waduh, bisa kecewa berat aku nih. Nah, jadi rasa takutnya dia adalah takut untuk menderita. Nah, seperti itu ya, rasa takut untuk menderita di sana gitu loh. Atau justru sebaliknya, kayak dia merasa bahwa kamu yang kayak nampak, wah ini tuh kamu udah apa ya, ekspektasinya tuh udah kayak kelihatan banyak ke dia, dan untuk sementara waktu ini apa ekspektasinya kamu nampaknya masih di luar jangkauannya dia gitu loh. Jadi dia bisa aja kayak takut terlihat lemah di matanya kamu, tak berdaya di mata kamu gitu ya, cemen di matanya kamu. Ini terutama kalau dia laki-laki ya. Jadi kayak nanti sisi laki-lakinya dia dipertanyakan oleh kamu gitu ya, bahkan tanda petik direndahkan oleh kamu kalau ekspektasinya kamu tidak bisa untuk dia penuhi, dia tidak nyampe di standarnya kamu. Jadi kayak takut merasa terhina, makanya dia menghindar dari kamu. Nah, seperti itu ya. Kalau dia cewek, maka pembacaan yang pertama lebih cenderung bisa cocok ya, bahwa dia sudah punya perasaan yang besar ke kamu, tapi dia takut bahwa perasaan besarnya dia ini tuh hanya menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu ya, atau dia ngeri ekspektasinya dia terhadap kamu nanti nggak bisa kamu tidak kesampaian oleh kamu. Jadi ya pokoknya ini tuh bukan lagi zona nyaman ya, deket-deket sama kamu, itu aja poinnya. Deket-deket sama kamu terlihat bukan seperti zona nyaman bagi si seseorang ini. Maka dalam keadaan terpaksa, di sini tuh dia mengelak dan menghindar dari kamu. Gitu loh.
kayaknya dia mau nenangin dirinya dia dulu dah. Gitu ya, dia mau mematangkan dirinya dia dulu dah dengan kamu. Gitu loh. Semacam dia mau time out dulu ya. Dia mau kayak minta jeda dulu supaya dia bisa mengkondisikan dirinya dia mantap yakin atau siap akan konsekuensi ketika dia memilih kamu menjadi pasangannya dia. Gitu loh. Ini tuh hanya kayak orang yang, ini analoginya aja, orang yang lagi lari nih, lari cepet, ngos-ngosan dong, capek dong. Nah jadi kayak seperti dia, istirahat dulu dah, tarik nafas dulu, ya, gitu, ngumpulin energi dulu, memantapkan diri dulu untuk melanjutkan di perjalanan berikutnya, gitulah. Ini yang mari lihat di sana, ya. Jadi kayak semacam bisa dia ini tuh mau ngasih tahu juga ya sama kamu bahwa ya keadaannya dia lagi seperti barusan Mari sampaikan ini, gitu loh. Makanya Mari tidak bilang bahwa dia ini dengan sengaja ya mau ngerjain kamu. Tidak, memang bukan mau ngerjain kamu ini, sama sekali nggak ada. Gitu ya. Hanya dia lagi merasa tidak sanggup. Lagi merasa tidak sanggup saja. Gitu. Kalau dia makin deket sama kamu, nanti dia makin cinta, kan gawat katanya. Kamu belum tentu bakalan bisa merespon cintanya dia sama besar seperti apa yang dia miliki ke kamu, gitu ya. Kamu kelihatan sudah mulai bicarain tentang sesuatu yang menjadi gambaran bagaimana hidupnya kamu, dan dia tahu dia tidak akan sanggup seperti itu loh. Jadi ini tuh sebab karena dirinya ya, dia menghindar dari kamu. Bukan kamu ada salah, bukan kamu ada jahat gitu ya. Nggak mesti juga sih gitu. Nggak mesti. Dia aja yang ternyata belum ready. Gitu ya. Terlalu cepat. Dia lihat perkembangan hubungan kalian. Misalnya dari begitu kenalan terus jadinya terlalu intens gitu loh. Jadi cepat membuat rasanya dia hadir ke kamu, ekspektasinya dia timbul ke kamu. Jadi ini tuh kayak orang yang bisa nyetir tapi nggak pernah nyetir mobil balap misalnya. Nah sekarang dia udah terlanjur kayak nginjak gas kenceng dalam gitu ya, nginjak pedal gas dalam. Wah kecepatannya itu tuh kayak kecepatan sekian ratus kilometer per itu kan. Jadi kayak rasa waduh gitu loh. Kok jadi kayak gini sih ya, gitu ya. Jadi ini tuh ibaratnya kayak orang lagi narik kaki dari pedal gas tadi itu loh. Mau ngatur dulu kesiapan untuk ngegeber mobil balap ini lagi gitu. Nah, itulah kira-kira gambaran analogi tentang si energi seseorang ini ke kamu. Gitu ya. Nih tuh lihat cintanya dia sama kamu itu tuh besar. Gitu ya. Ini orang yang udah terlanjur mencintai, tapi tidak yakin bahwa cintanya dia bakal dibalas tunai sama kamu. Jadi sebelum cintanya dia ini tuh semakin besar, dia harus menjauh dulu, karena kalau deket sama kamu terus-terusan, dia bisa seolah-olah merasa yakin ya, cinta ini tuh semakin jadi ugal-ugalan sama kamu, dan ini bahaya, gitu loh. Bahaya, waktunya belum tepat, kondisi keadaannya belum pas, terutama kalau dia ngelihat kamu, gitu loh. Di sana ya. Dan ada beberapa ini tuh kamu kayaknya lagi pacaran sama atau lagi bersama dengan playboy atau playgirl ini ya.
Dan ini tuh bisa kayak ngerasa dia kena batunya gitu loh. Belum pernah dia, walaupun dia banyak cewek-ceweknya, banyak cowok-cowoknya ya, tapi bisa-bisa dia kayak belum pernah mengalami perasaan jatuh cinta yang sungguh-sungguh kepada seorang laki-laki atau kepada seorang perempuan, baru dengan kamu. Dan ini pengalaman pertama kali yang ya di luar dari prediksi, di luar dari sangka-sangkanya dia. Jadi bisa-bisa ini awalnya dia hanya bercandaan saja dengan kamu, nggak taunya jadi bumerang. Gitu ya. Dia yang biasanya dicintai, disayangi, diharapkan, dibutuhkan, tapi dengan kamu balik poin. Malah dia jadinya yang jatuh cinta, yang menginginkan, yang membutuhkan. Wah, bahaya gitu loh. Bahaya katanya, ya. Dia belum siap dengan konsep yang seperti ini. Gitu loh. Makanya ini tuh kayak kabur dulu sebentar, berjarak dulu menghindar dulu nggak bisa ini kayak gini ceritanya gitu loh. Jadi kayak mau tobat ya, mau tobat dari status sebagai playboy atau playgirl gitu ya. Tapi kok kayaknya belum siap untuk tobat gitu. Oh sorry, berarti gini, pancingan untuk tobat ya ada, tapi apakah dia sudah siap untuk tobat? Ini belum gitu loh. Ceritanya ini belum. Di sana dia ya, Sagittarius. Jadi kayak ini sesuatu yang aneh. Ini sesuatu yang tidak lazim. Gitu. Panggilan untuk tobat hanya kemudian memakai cinta ketika melihat seorang laki-laki atau seorang perempuan. Ya, itu bentuk pertobatannya dia. Tapi dia ternyata belum benar-benar bisa menerima ajakan dari pertobatan ini. Jadi semesta ini ya, semesta mengundang dia untuk bertobat melalui kamu. Gitu loh. Tapi karena ya ini adalah satu hal yang aneh menurut dia ya, kayak kata Marta, tidak pernahnya dia jatuh cinta. Sudah lama dia tidak pernah jatuh cinta, sudah lama dia tidak punya pengharapan kepada seorang laki-laki atau kepada seorang perempuan. Nggak tahu-taunya jadi jatuh hati sama kamu, jadi punya pengharapan dengan kamu. Dan ini sesuatu yang mengerikan bagi dia gitu. Kalau mari lihat ya, mengerikan gitu loh. Jadi nampaknya seseorang ini tuh sedang mau ajakannya yaitu tadi ya, tobat dan membiasakan diri untuk menerima bahwa sungguh-sungguh dia mencintai kamu, sungguh-sungguh dia menyayangi kamu, sungguh-sungguh dia ingin bersama dengan kamu gitu. Nampaknya orang ini memang butuh progres lah ya, butuh berproses gitu lah. Jadi dia nggak bisa langsung kayak preman tobat langsung tobat gitu ya, kayak membalik telapak tangan, nggak bisa. Ego dia pasti akan melawan juga itu. Nggak biasa-biasanya gue kayak gini. Ini di luar dari kewajaran. Berontak egonya dia itu. Gitu loh. Makanya dia seperti ini sikapnya ke kamu. Di sana ya. Tapi apakah mungkin dia akan kembali lagi ke kamu? Sangat amat mungkin. Sangat amat mungkin. Gitu. Ya. Apakah kalian akan bisa bersama? Bisa, sangat bisa. Gitu ya. Jadi terlepas dari berkenankah kamu untuk menjadi pasangannya dia atau tidak. Namun yang jelasnya kalau mari lihat, kemudian akan ada perjuangan sungguh-sungguh dari seseorang ini terhadap hubungan kalian. Ya, perjuangannya dia untuk bersama dengan kamu akan ada. Cuman itu tidak dalam waktu durasi singkat ya, ada membutuhkan masa gitu loh. Di sana ya. Apalagi kalau kamu ternyata mau menunjukkan dengan sungguh-sungguh ya, bahwa kamu juga punya keinginan bareng-barengan sama dia. Gitu ya. Kalau kamu ngasih signal ke dia, enggak kok, bukan kamu aja yang cinta, aku juga cinta. Bukan kok kamu saja yang sayang, aku juga sayang. Gitu. Enggak kok, aku punya ekspektasi banyak-banyak sama kamu, apalagi menuntut semua ekspektasi. Kalaupun aku punya ekspektasi, aku tidak akan menuntut. Ekspektasinya aku itu tuh
harus terjadi dalam waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Aku mau kok berprogres mendampingi kamu. Aku mau kok mendampingi kamu dalam progresifnya kamu, mengizinkan cinta yang kamu miliki untuk aku itu ada, ya. Mengolah dirinya kamu untuk mampu melayakkan diri menjadi pasangannya aku, gitu ya. Kalau kamu bisa ngasih signal seperti itu kepada dia, maka kalau Mari lihat ini hubungan patut banget ya untuk dijalani ya, patut banget ini. Gitu loh. Asalkan kamu memang punya keinginan untuk bersungguh-sungguh dengan seseorang ini ya. Jadi kalaupun kamu kayak terpaksa harus mengorbankan waktunya kamu, ya, kamu terpaksa harus melatih dirimu untuk bersabar, maka apa yang kamu lakukan itu tuh Mari lihat tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia ini. Itu ya, nanti kan akan ada clear ya, clear tentang masa depan hubungan kalian. Akan ada yang clearnya di sini. Ya, dia akan menghindar, dia akan mencoba untuk membiasakan dirinya untuk menjadi tertib bagi kamu, gitu loh. Ya, memberikan status yang jelas tentang hubungan kalian. Seperti itu. Memang butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan bisa bertahun-tahun lagi, gitu ya. Tapi tidak akan sia-sia apa yang kamu lakukan ya, apa yang kamu korbankan kalau kamu memilih barengan dengan dirinya. Bahkan ya ini menghadapi inilah ya, menghadapi dia seperti saat sekarang, dia nih menghindar dari kamu, gitu kan. Ya, di sini kan kalau kamu masih mau, berarti kamu diuji nih kesabarannya. Nunggu dia merasa tenang dulu, merasa baik-baik saja dulu. Nah, itulah di sana. Ya. Jadi memang tidak mudah kalau kamu inginnya terlalu ribet lah yang kakak ginian, gitu ya. Dan kemudian kamu memutuskan untuk udah dah aku cuekin aja lah dia, aku tinggalin aja, ya juga enggak apa-apa sih, nggak apa-apa, gitu ya. Karena ya apalagi kalian yang tidak sabar gitu kan, dia masih butuh waktu yang lumayan panjang ini untuk beneran tertib ke kamu, yakin dan mantap mencoba dengan kamu, percaya diri bersama kamu. Nah, seperti itu ya, memang butuh waktu. Jadi ketika dia diam-diaman atau berjarak, menutup diri dari dirimu, apakah dia di situ tuh kondisinya baik-baik saja? Enggak juga sih, enggak juga. Memang kayak ada sedikit rasa lega ya, wah dia bisa seperti melarikan diri, gitu ya. Tapi dia itu nggak akan bisa juga ngebohongi bahwa hati dia rindu, pikirannya dia tetap dengan kamu, kepada kamu. Nggak bisa dia bohongi, itu loh. Walaupun kalau pandangan mata ataupun informasi yang kamu dapat tentang dia, kok kelihatannya dia baik-baik saja di sana, enggak, itu tuh nampak luarnya aja nyata. Kalau hati perasaannya dia, pikirannya dia itu tuh adanya diisi oleh kamu terus ini. Mari lihat. Itu loh. Tampilan luar dia bisa baik-baik saja, tapi kalau di dalam, gelisah itu. Mari lihat ya, gelisah. Itulah. Tuh ya. Kalau Mari bilang sih, dia hanya kayak menghindar ini dari kamu ya. Tetapi kalau untuk benar-benar menutup diri, tidak akan mungkin. Buktinya, dia nggak akan ngeblokir kamu ini, nggak akan. Itu ya. Mungkin ya paling kalau dia pun blokir hanya di satu jalur aja. Misalnya kamu hanya diblokir di Wawa saja, tapi Igoy, Tok, nah tidak gitu ya. Nah di sana tetapnya tentu kamu dia izinkan untuk mengakses dirinya, atau tetap dia membuka peluang untuk bila-bila masa ketika dia ready, dia mengakses kamu.
gitu loh. Nggak akan mungkin dia mengunci diri rapat-rapat atau lari kenceng-kenceng, lari habis gitu ya, menjauh dari kamu. Tidak akan mungkin dia bisa melakukan itu. Terutama di saat-saat sekarang atau beberapa masa ke depannya, sampai 3-4 bulan ke depan nggak akan bisa dia ini sanggup menutup diri sungguh-sungguh ya, close the door dari kamu, nggak akan mungkin. Nah seperti itu ya. Dan ya bisa mari pastikan, sebenarnya kalau mau diadu-adu nih ya, mau diadu-adu, cinta siapa sih yang besar? Cintanya kamu ke dia apa cintanya dia ke kamu? Kalau mari bilang mah nampaknya cintanya dia ya. Cintanya dia ini sebenarnya lebih besar kepada kamu, gitu loh. Setidaknya begitu menurut dia ya. Cintanya dia ada di poin 9 dari 10. Sementara kalau di matanya dia, kamu paling-paling ya hanya ada di poin 4 dari 10. Kira-kira begitu. Dan ini berbahaya banget gitu loh. Egonya dia itu, alarm egonya dia bunyi, wah bahaya, bahaya, bahaya gitu. Orang yang biasanya dicintai, tiba-tiba mencintai, wah ya bahaya kan gitu ya. Begitu menurut prediksi atau menurut egonya dia, bahaya banget. Harusnya sih nggak boleh jatuh cinta kepada siapapun. Ini malah bisa dengan sebegitu cepatnya hadir cintanya itu tuh ke dirimu, gitu loh. Ya, oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Sagittarius mana pembacaan ini disampaikan ya. Ini koin isinya zodiak dan inisial. Nah, untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Zodiaknya cuma 1 di situ, tapi inisialnya yang lumayan banyak. Oke lah, mari awali dari inisial C. Ada canda, F ada fisika, A ada alam, I ada ibadah, J ada jalan, M ada meja, Y ada yoyo, U ada usia, R raja, T ada tali, G ada gelas, dan O ada orang ya. Nah kemudian kita masuk ke zodiak cuma 1 biji, yaitu energi dari Scorpio aja ya. Itu dulu lah yang bisa mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.